menangkap kami? Kenapa kalian mengajak arah kami? Heh, kamu ingin tahu kesalahan kamu? Tanya itu pada temenggung barumu. Kesalahanmu, karena kamu sudah mengikat ibu kandungmu sendiri. Dinda Ayu Sekarsari, ibu kandungku. Itu pada Bunda Ayu Sekarsari, yang sekarang sedang menangisi dosa-dosanya, karena dia jatuh cinta pada anak kandungnya sendiri. Tanyakan padanya. Tidak. Tidak. Bunda, haruskah Seto Satrio yang menjelaskannya? Tidak. Tidak. Haruskah saya yang menjelaskannya, Bunda? Biar aku saja yang menjelaskannya. Perhatikan Bayu Samudro. Dengarkan apa kata pengantin wanitamu. Benarkah Dinda? Iya, benar. Aku ibumu. Aku ibumu, putraku. Aib besarmu telah mencabut semua kelebihanmu, Bayu. Kamu bukan apa-apa sekarang. Kamu hanyalah daging tanpa tulang. Ya, itulah yang akan terjadi. Raden jangan khawatir. Apa yang Raden bayangkan akan menjadi kenyataan. Iya, Nek. Saya yakin itu. Kalian ini bagaimana? Apa yang bisa kuharapkan dari kalian kalau belum apa-apa kalian bertindak semaunya sendiri? Minta maaf itu mudah. Tapi apa jadinya kalau sampai Katumenggungan tahu bahwa kalian mata-mataku? Dan apa jadinya kalau sampai Katumenggungan tahu tempat persembunyianku hanya karena kesalahan kalian? Semua itu bukan karena kesalahan kami, Raden. Lalu karena kesalahan siapa? Kesalahan perempuan yang disebut Niwingit oleh para prajurit Katumenggungan. Niwingit? Iya, Raden. Kenapa kamu bisa sebut-sebut nama Niwingit? Apa kalian tahu siapa Niwingit itu sebenarnya? Tidak tahu, Raden. Tapi Niwingit itulah yang menyebabkan penyamaran kami terbongkar. Bagaimana Niwingit bisa terlibat dalam penyamaran kalian? Tidak tahu, Raden. Tahu-tahu dia ikut masuk dengan menjogok penjaga. Dan kami tidak tahu kemana ia pergi. Lalu terjadi keributan dan kami dan pukulan bertubi-tubi dari Pandega Jaga membuat penyamaran jadi terbongkar. Tapi aku tetap heran. Kenapa Niwingit nekat datang ke Katumenggungan? Sama seperti yang kita lakukan. Mencari informasi tentang keadaan Bayu Samudro dan tentang perkembangan Katumenggungan. Kalau Wingit berjuang untuk Seto Satrio, maka ibu juga akan berjuang untuk Raden. Sudahlah, Bu. Perjuangan ibu sudah cukup. Tidak. Ibu akan kembali berjuang. Ibu akan menyamar masuk ke Katumenggungan. Dan ibu sendiri yang akan membunuh Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro. Tidak, Bu. Saya tidak mau ibu nekat datang ke Katumenggungan. Itu bahaya besar kalau ibu ke sana. Ibu akan pura-pura minta maaf pada Ayu Sekarsari. Tidak mungkin, Bu. Atau ibu akan menyamar sebagai bakul jamu? Dengan jamu akan kuracuni mereka. Itu lebih tidak mungkin lagi, Bu. Tidak mudah masuk ke Katumenggungan, apalagi setelah peristiwa Wingit. Lalu apa yang harus ibu lakukan? Haruskah ibu diam dan tidak berbuat apa-apa? Jangan khawatir, Den Ayu. Apa yang Den Ayu inginkan,
Rawakalah yang akan melaksanakannya. Tapi sebelum melaksanakan tugas, izinkan saya untuk menghukum adik saya yang salah langkah. Iya, Raden Ayu. Biar saya hajar dia. Tidak, Rawaka. Rupaka dan Rupakira tidak bersalah. Keadaan yang membuat mereka menjadi seperti itu. Tidak. Tidak ada yang perlu disalahkan. Terima kasih Raden Ayu. Pengampunan inilah yang sangat kami harapkan. Ampun Raden, ada sesuatu yang harus saya laporkan. Laporkan apa? Ada seorang pendekar yang menerobos memaksa masuk ingin menemui Raden. Siapa namanya? Itulah Raden, dia tidak menyebutkan namanya. Juga dari mana dia berasal. Sekarang ada di mana? Sekarang sedang tertahan di pintu gerbang, Raden. Mundur! Katakan pada Raden Sono, kalau aku ingin bertemu dengannya. Akhirnya Raden muncul juga. Tunggu. Sarungkan pedang kalian. Minggir. Guru, selamat datang, Guru. Bagus. Terima kasih. Ternyata Raden masih mengenalku. Bagaimana Guru tahu kalau saya bersembunyi di sini? Tentu saja saya tahu. Dan saya tahu kenapa Raden bersembunyi di pesanggrahan ini. Guru. Tenang. Saya datang kemari untuk membantumu, Raden. Terima kasih, Guru. Tapi... Raden, sudah lebih dari 5 tahun kita tidak bertemu. Apakah Raden tidak mau mengajak gurumu ini masuk ke dalam? Maaf, Guru, maaf. Mari silakan masuk. Mungkin saja, Dinda. Selama Tugu Wasesa masih belum bisa kita bebaskan. Lalu bagaimana kita harus membebaskannya, Yunda? Inilah yang sedang Yunda pikirkan. Menugaskan Tapak Dento dan tentara bala lampor ke Setro Gondomayit. Berarti perang terbuka dengan Ratu Gedeng Permoni terjadi. Ini tidak Yunda inginkan. Kalau kita utusan Senopati Karang Prakoso, Pening Utomo, dan Kembang Lor, Yunda. Tidak mungkin. Mereka masih buta sama sekali dengan keadaan peta kekuatan Setro Gondomayit. Jadi apa yang harus kita lakukan, Yunda? Yunda akan melihat dulu apa yang terjadi di Setro Gondomayit. Gedeng Permoni, mungkinkah ku tembus keratonmu dengan pendengaran dan penglihatanku? Sekarang dengar, apa yang akan aku lakukan pada Tugu Wasesa? Iya, Nyi Ratu. Kita ke ruang pendadahan. Akan kalian lihat apa yang akan aku lakukan pada Tugu Wasesa. Hei, tunggu! Mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana? Pokoknya ikut, jangan banyak bicara. Lepaskan aku! Hei, lepaskan aku! Aku hanya mau ikut, kau sudah jelas. Akan kalian bawa kemana aku ini? Jangan banyak bicara. Seret dia. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kalian jangan bengong. Tanggap Tugu Wasesa. Lapor pada Nyi Ratu apa yang terjadi, biar Tugu Wasesa aku yang menghadapi. Baik. Apa kamu bilang? Tugu Wasesa mengamuk. Dia tidak mau dibawa ke sini dan kalian tidak mampu memaksanya. Benar, Nyi Ratu. Biar hamba saja yang maju, Nyi Ratu. Iya, Nyi Ratu. Aku tidak mau Min dan Maleni. Biar aku saja. Berdebah kamu. Hargowo, Bagas, bawa dia ke ruang pendadahan. Ayo,
Laporkan apa yang kamu lihat. Raden Sombo dan ibundanya Raden Ayu Loro Andini berada di desa Sodogati. Sodogati? Iya, Raden Ayu. Lalu apa lagi yang kamu lihat? Bergabungnya seorang laki-laki perkasa yang dipanggil guru oleh Raden Sombo, Den Ayu. Guru? Benar, Den Ayu. Itu berarti Ki Condromowo, Ibu. Ki Condromowo? Sebab sepengetahuan saya, Kanda Sombo hanya memanggil guru kepada Ki Condromowo. Dengan bergabungnya Ki Condromowo pada Rakandamu Sombo, berarti Rakandamu menjadi lebih kuat, begitu? Iya, Ibu. Kanda menjadi punya agul-agul yang bisa diandalkan. Masih ada yang harus saya laporkan. Apalagi? Raden Sombo juga punya jagoan-jagoan tangguh. Siapa mereka? Mereka dipanggil dengan nama Rawaka, Rawakira, dan Rupaka, Rupakira, Raden. Itu pendekar dari Rawapening. Nenek mengenal mereka? Kenal sih tidak, tapi nama mereka sebagai pendekar cukup terkenal. Aku sempat berpikir untuk minta bantuan pada mereka saat Raden gagal menyerbu Katumenggungan. Lalu apa kehebatan dari para pendekar bayaran dari Rawapening itu, Nek? Mereka punya prajurit siluman yang keluar dari tombak mereka. Dan mereka tidak bisa mati. Dan kalau mereka dilukai, mereka akan berkembang menjadi 2 kali lipat. Dan kalau 2 kali lipat itu dilukai juga, maka akan berkembang lagi. Dan begitu seterusnya. Ini luar biasa. Lalu apa jadinya nanti kalau kita harus berhadapan dengan Raden Sombo, dengan Rawaka dan Rupakira? Tidak tahu, Ki. Tapi saranku, kita harus berusaha menghindar untuk tidak berhadapan dengan mereka. Bagaimana kita bisa menghindar kalau cucu kita dan Raden Sombo sama-sama menginginkan kursi Katumenggungan? Itu tugas kamu, Ki. Tugas kamu mencari tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan para prajurit siluman yang keluar dari tombak para pendekar Rawapening itu. Loh, kok aku? Kenapa? Kamu keberatan dengan tugas yang kuberikan? Ya tentu saja tidak. Tapi kenapa harus aku? Hah? Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi, Ki? Kita di sini sudah punya tugas masing-masing. Aku jadi penghubung antara Gisikan dengan Setro Gondomayit. Aku juga jadi mata-mata, pengintai dan penaksir kekuatan lawan. Tapi kamu, apa yang kamu berikan untuk perjuangan cucumu? Malah enak-enakan tidur, makan minum, dan memperbesar perutmu yang sudah kegemukan itu. Kamu terlalu menyakiti hatiku, Nyi. Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu. Aku punya andil membangun Gisikan ini, Nyi. Andilku besar sekali. Kalau kamu merasa punya andil, sebutkan apa? Raden, ini ada hubungannya dengan Silolumutan. Dan juga ada hubungannya dengan Ratu Brangah. Juga ada hubungannya dengan pembangunan Gisikan ini. Lalu apakah kakek akan membuka semua aib ini hanya untuk menunjukkan andil kakekmu ini? Tidak, Kek. Tidak. Kakek tidak perlu mengungkapkan hal itu lagi. Nenek boleh saja tidak mengakui andil itu. Tapi saya sangat mengakuinya, Kek. Saya sangat mengakuinya. Tanpa andil kakek, apa yang ada sekarang ini tidak akan pernah ada artinya. Terima kasih kalau begitu. Kalau kamu mengakuinya, terima kasih. Tapi... Tidak, Kek. Cukup. Mari kita ke dalam. Ayo. Hei, apa ini? Kita belum selesai bicara. Sudah. Raden, tunggu. Ibu. Maaf, kalau pertemuan ini tidak terarah, kalian boleh pergi. Mohon pamit, Raden Ayu. Iya. Aku sakit hati. Sakit hati, cucuku. Kenapa nenekmu selalu menganggap aku ini orang tak berguna? Saya tahu, Kek. Sekarang minum dulu. Tapi akan menjadi sangat memalukan kalau hanya karena kesal, kakek membongkar rahasia saya dengan Ratu Brangah. Saya tidak mau kalau orang tahu semua kekayaan ini karena saya memuja, Kek. Ya, hampir. Hampir saja terlepas. Tapi kamu tahu kan, kakek punya andil. Iya, Katakan Kek. dulu, andil apa yang kamu berikan, Ki? Oh, jadi kamu ingin tahu apa andilku? Iya. Oh, sekarang kamu dengar baik-baik dan tolong jawab pertanyaanku. Siapa yang memberikan bekal kepada Seto Satrio, cucu kita, sehingga dapat bertemu dengan Nyi Brangah? Hah? Aku, Nyi. Aku. Karena bekal yang aku berikan itulah, cucu kita bisa bertemu dengan Nyi Brangah. Nyi Brangah memberikan keping-keping emasnya untuk membangun Gisikan ini. Paham? Itulah andil dan jasaku, Nyi. Jasaku. Jadi aku tidak sekedar tidur, makan, minum hanya untuk membesarkan tubuhku ini. Aku juga berjuang, Nyi. Dan sekarang aku akan kembali berjuang.
Berjuang untuk mengetahui rahasia kematian dan kekalahan prajurit siluman yang keluar dari ujung tombak para pendekar bayaran dari Rawapening itu. Selamat tinggal. Pak, Bapak mau kemana? Aku akan pergi. Dan aku tidak akan kembali sebelum mendapatkan rahasia bagaimana bisa mengalahkan para prajurit siluman itu agar bisa mati. Tapi, Pak... Biarkan saja. Kakek, tunggu, Kek. Seto, Ibu ini bagaimana? Apa Ibu tidak kasihan sedikit pun sama Bapak? Bapak sekarang pergi. Pergi karena kesal, karena malu, karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Biarkan saja. Nanti juga kembali. Ibu kenapa harus selalu begini? Serang! Maju! Hadapi mereka dengan pedangmu! Kalian. Bagus, bagus. Inilah yang disebut mengiring ikan di air keruh. Kalian kembali siaga. Latihan ini harus kita praktekkan kalau suatu saat nanti ada musuh yang mengulang masuk ke Stinggil. Bagus, Senopati Tapadento. Latihan hari ini sudah hampir sempurna. Bagus. Terima kasih. Telah memberi siasat menggiring ikan ke air keruh. Tata ruang Keraton Skorol memang sangat tepat untuk mempraktekkan teori sederhana yang telah saya berikan kepada Adi Senopati Berdu. Dan berterima kasih jugalah kepada para prajurit yang telah membuat latihan ini menjadi seperti perang sebenarnya. Baik. Prajurit! Terima kasih. Tapak Dento. Tapak Dento. Kanjeng Ratu. Kesetinggil Tapak Dento. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Ajak Karang Prakoso, Pending Utomo, dan Kebanglor. Baik, Kanjeng Ratu. Kita ke Stinggil. Baik, Kakang. Sembah kami, Kanjeng Ratu. Tapak Dento, kamu harus ke Setro Gondomayit dan merebut Tugu Wasesa dari cengkraman Ratu Gedeng Permoni. Sendiko Dau, Kanjeng Ratu. Tapi kamu harus pergi sendiri dan harus menyamar Tapak Dento. Yunda. Karena aku tidak mau kalau yang datang atau merebut Tugu Wasesa diketahui sebagai Tapak Dento, Senopati Laut Kidul. Saya mengerti, Kanjeng Ratu. Karang Prakoso akan mendampingimu, tapi dia tidak boleh masuk. Dia hanya boleh berjaga di luar gua untuk menjaga segala kemungkinan Tapak Dento. Ngestoaken Dau, Kanjeng Ratu. Berangkatlah. Sendiko Dau, Kanjeng Ratu. Karena Karang Prakoso tidak ada, maka keamanan menjadi tanggung jawab kalian. Kasih Dau, Ratu. Ada apa dengan Tugu Wasesa, Yunda? Kenapa tiba-tiba memutuskan mengutus Tapak Dento ke Setro Gondomayit? Terpaksa, Dinda. Karena Tugu Wasesa akan didadah oleh Ratu Gedeng Permoni. Didadah? Iya, didadah menurut pengertian Setro Gondomayit. Berarti dirubah. Atau dibentuk menjadi makhluk yang sangat buas dan bernaluri pembunuh, Dinda. Tidak, jangan. Itulah sebabnya, sebelum terlambat,
Yunda terpaksa menugaskan Tapak Dento untuk membebaskan Tugu Wasesa dari permainan berbahaya Ratu Gedeng Permoni. Kelihatannya sudah saatnya kalau kita mulai bicara tentang hari pernikahan kita. Kenapa harus buru-buru, Dinda? Apalagi yang ditunggu? Apa kata para sepuh dan para nayaka nanti kalau kita tidak segera memastikan hari pernikahan kita? Kalau begitu, Kanda harus membicarakan rencana ini kepada orang tua Kanda. Itu memang kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Dan kalau perlu, apa salahnya kalau kita ke Randu Alas bersama? Dinda mau ikut? Iya, apa salahnya? Orang tua Kanda orang biasa, Dinda. Bopo cuma juragan kayu. Sedangkan ibu Kanda... Siapapun mereka, kedua orang tuamu berarti orang tuaku juga. Kita akan datang bersama-sama, Kanda. Iya. Itulah perkembangan yang harus saya laporkan Senopati Jenomanik. Gawat, kenapa perkembangannya begitu cepat? Untuk itulah saya melapor, Senopati. Tidak bisa ditunda lagi, Koco Benggolo. Aku harus menggagalkan pernikahan mereka. Tapi bagaimana caranya? Harus kusadarkan Raden Ayu Sekarsari bahwa Raden Bayu Samudro adalah putranya. Senopati akan ke Kadipaten tanpa izin Kanjeng Ratu. Apa boleh buat? Tidak ada jalan lain. Senopati! Oh, bagaimana ini? Senopati akan bertindak tanpa izin Kanjeng Ratu. Terpaksa, aku harus menembus Segorolor. Siapa tahu aku bisa langsung matur pada Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Tapi apakah tidak akan terjadi? Yunda merasa telah terjadi sesuatu dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok. Maksud Yunda mereka telah keluar dari batas kerajaan Segorolor. Tidak, mereka tidak mungkin hidup dalam laut kalau di luar batas kerajaan. Jadi apa yang terjadi dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok, Yunda? Tenang dulu, tenang Dinda. Celaka. Aku tetap tak bisa menghubungi Kanjeng Ratu Kidul. Sekarang apa yang harus kulakukan? Bagaimana Yunda Ratu? Apa yang terjadi dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok? Bagus Torodipo dan Roro Denok terlibat perkelahian di sebuah gua, Dinda. Ini pasti di Gua Karang yang dikatakan oleh Senopati Karang Prakoso, Yunda. Iya, Dinda. Mereka memang berada di Gua Karang. Gua Karang itu tempat persembunyian sisa-sisa beranda laut di zaman Prabu Gentur Prahoro, Yunda. Benar, Nyi Ratu. Mereka adalah gerombolan pengacau keamanan yang sekali-sekali masih mengacau ketenangan laut. Masih ada sisa-sisa pengacau. Kenapa tidak ada usaha untuk menghabisi mereka? Usaha ada, Kanjeng Ratu, tapi tak satu pun dari kami yang berani masuk ke Gua Karang itu. Kenapa? Sebab masuk ke sana sama dengan kematian. Ini dibuktikan dengan 12 prajurit pilihan yang masuk ke gua itu. Tapi mulut gua itu langsung tertutup. Dan tak seorang pun dari prajurit itu yang berhasil keluar. Itulah yang Dinda takutkan, Yunda. Apa jadinya nanti kalau Bagus Torodipo dan Roro Denok terjebak di dalam gua dan tidak bisa keluar dari gua itu, Yunda? Dinda, Bagus Torodipo dan Roro Denok adalah pendekar. Mereka mampu mengalahkan musuhnya. Tapi di dalam gua itu ada naga pancaroba, Yunda. Naga pancaroba? Kasinggihan Dawu, Kanjeng Ratu. Siapa itu naga pancaroba? Naga Pancaroba adalah naga pengacau pimpinan dari para berandal pengacau lautan itu, Kanjeng Ratu. Semburan bisa naga Pancaroba sangat bahaya, Kanjeng Ratu.
Apa yang harus kami lakukan, Yunda Ratu? Antar aku ke Gua Karang, agar aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sayalah yang akan mengantar Kanjeng Ratu ke Gua Karang, Kanjeng Ratu. Sebaiknya saya ikut Kanjeng Ratu. Kamu tetap di keraton dan bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan Ratu Dinda Dewi Nawangsari. Sendiku dawuh, Kanjeng Ratu. Yunda Ratu, haruskah Yunda Ratu sendiri yang pergi ke Gua Karang? Itu sudah menjadi perjanjian Yunda dengan Sang Prabu Gentur Prahoro. Kalau terjadi sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh Segorolor, maka Yunda sendirilah yang harus turun tangan. Pending Utomo, antar aku ke Gua Karang. Baik, Nyi Ratu. Kita harus keluar dari sini. Bagaimana bisa keluar? Mulut gua tertutup semua. Udara gua jadi pengap. Ya, aku juga merasakannya. Watu. Cepat keluar dari sini. Sembah kami, Waratu. Kita sudah lepas dari naga pancaroba. Akhiri perjalanan kalian. Kita kembali ke keraton. Sendiko Dawu, Waratu. Siapapun orangnya yang berpapasan atau ketemu denganku tidak akan bisa melihat atau mencium kehadiranku. Kapan kita ke Randu Alas, Kanda? Kapan? Secepatnya, Dinda. Secepatnya. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus pisahkan mereka. Aku harus sadarkan mereka bahwa mereka adalah ibu dan anak. Dan Ayu? Dan Ayu? Saya sudah boleh menghadap belum? Kenapa pakai tanya begitu segala, Nyi? Ayo sini. Baik, Dan Ayu. Nyibira. Ya, Nyibira. Nyibira pasti ingat bagaimana dia harus membuang bayi Bayu Samudro. Melalui dialah akan kuingatkan Ayu Sekarsari. Ya. Dan Ayu, walau bagaimanapun saya akan ingatkan bahwa sarapan pagi itu sangat penting. Iya, Nyi, saya tahu. Memang kalau begini lupa sarapan. Buktinya? Shh. Malu jadinya saya. Iya, saya tahu. Ini Kanda minumnya. Manis sekali. Gulanya cuma sedikit kok, Raden. Jadi sebenarnya yang manis itu tehnya atau yang ada di depan Raden? Rupanya Nyibirah tahu maksud saya. Ah, sudah. Nyibirah nyindir terus. Ya sudah, kalau begitu saya pamit mundur. Biar tidak mengganggu. Permisi, Den.
Ada apa, Nyi? Tidak ada apa-apa. Apa yang membuat Nyi Bira sebahagia ini? Gusti Ayu Sekarsari. Gusti Ayu, kenapa, Nyi? Iya, sekarang hubungannya sudah semakin mendalam dengan Raden Bayu Samudro. Iya, kan memang sudah lama. Iya, memang sudah lama. Tapi sekarang makin mengarah, semakin tidak bisa dipisahkan. Berarti pernikahannya sudah makin dekat ya, Nyi? Iya, tinggal nunggu waktunya saja. Aduh, pestanya pasti besar ya, Nyi? 7 hari 7 malam. Mereka ada di mana, Nyi? Itu, di balik peranginan. Yuk kita ke sana yuk. Tunggu dulu. Yang namanya mengintip orang pacaran itu bagaimanapun tidak baik. Sebentar saja, Nyi. Ikut senang kan boleh. Tunggu. Nyi Bira. Nyi Bira. Siapa ya? Nyi Bira. Tidak. Aku tidak melihat siapa-siapa. Hei, siapa yang memanggilku tadi? Iya. Aku lupa. Aku tidak bisa dilihat oleh siapapun juga. Aku akan datang sebagai suara hati Nyi Bira. Aku akan bicara seakan-akan hati kecil Nyi Bira. Membo Warno, Nyi Bira. Iya, Nyi Bira. Nyi Bira? Siapa yang memanggil saya? Jangan takut, Nyi. Aku adalah suara hatimu. Mari ke sini. Kita harus bicara. Jangan takut, Nyi. Siapa kamu? Apa yang harus kita bicarakan? Ini mengenai Kutuk Niwingit. Kutuk Niwingit? Iya. Dan ini ada hubungannya dengan bayi yang telah kamu buang beberapa waktu yang lalu, Nyi Bira. Tidak. Aku tidak tahu menau tentang bayi itu. Bayi yang kamu buang itu adalah Bayu Samudro, Nyi. Tidak mungkin. Dia masih hidup, Nyi. Dia pernah diberi nama Joko Temon. Lalu pada saat dia masih kanak-kanak, dia pernah mengalahkan elang raksasa. Dan setelah menghilang untuk beberapa saat lamanya, dia kembali kepada orang tua angkatnya dengan nama baru, Bayu Samudro. Tidak, itu tidak mungkin sama sekali. Kalau kamu tidak percaya, datanglah ke Juragan Soco. Tanyakan padanya, apakah Bayu Samudro itu anak kandungnya atau bukan? Lalu, kenapa harus aku? Sebab kamu akan menanggung dosa kutukan. Sekarsari mengawini Bayu Samudro, anaknya sendiri. Siapa kamu? Aku sama seperti kamu, sayang pada Den Ayu Sekarsari. Mari, kita ke Randu Alas. Sebelum Den Ayu Sekarsari dan Raden Bayu Samudro ke Randu Alas. Sebab kalau tidak, malapetaka seperti yang dikutukan Niwingit akan terjadi. Ini keterlaluan. Ratu Kidul benar-benar nekat menggagalkan kutukku. Tidak bisa. Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro harus tetap melaksanakan pernikahan. Juragan Soco dan keluarganya boleh saja membongkar siapa Bayu Samudro sebenarnya. Tapi api asmara Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari tidak akan pernah padam. Aku akan membakar nafsu birahimu, Ayu Sekarsari. Aku akan membakar nafsu birahimu. Lihat saja. Senopati Tapak Dento. Nyadong dawuh Nyi Ratu. Terima kasih karena telah kau kembalikan Tugu Wasesa kepadaku. Berkat restu Nyi Ratulah, kami bisa datang tepat waktu. Sebelum Ratu Gedeng Permoni berhasil mendadah Adi Tugu Wasesa menjadi makhluk yang menyeramkan. Kini, Skorolor saya serahkan pada Nyi Ratu. Terima kasih Tapak Dento. Tugu Wasesa. Sembah bakti saya katur, Nyi Ratu. Semoga kamu benar-benar bisa menjadi bentenging keraton Segorolor Koyo Wingi Uni Tugu Wasesa. Restu Nyi Ratulah yang membuat Tugu Wasesa kembali kokoh seperti sedia kala. Karang Prakoso. Nyadong dawuh Nyi Ratu. Senopati Pending Utomo dan Kembang Lor. Nyadong dawuh Nyi Ratu. Setelah Segorolor kembali tenang, tata tentram Kertara Harja,
Kukira tidak ada salahnya kalau kukemukakan keinginanku. Keinginan yang telah direstui juga oleh Yunda Ratu Kidul. Mengenai apa, Nyi Ratu? Meresmikan pernikahan Bagus Torodipo dengan Roro Denok. Kabar gembira ini akan segera kami sampaikan kepada seluruh Kawula Segorolor, Nyi Ratu. Dinda, jangan lupa mohon doa restu kepada Sang Prabu Gentur Prahoro yang sudah madeg Pinandito. Kalau perlu, Yunda akan menghantarkan Dinda kepada Sang Prabu. Terima kasih Yunda. Terima kasih atas kesediaan Yunda. Nyi Ratu. Nyi Ratu. Mohon maaf Nyi Ratu. Cantrik Pertapan Sabtu Samudra mohon menghadap Nyi Ratu. Suruh Cantrik Jatiloka itu masuk. Sendiko Daun Nyi Ratu. Yunda, ada apa lagi ini? Seret dia. Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Keterlaluan. Siapa yang sudah murang toto dan berani mengobrak-abrik Sabto Samudra? Dinda. Iya, Yunda. Dinda, untuk sementara, Dinda harus mengurungkan dulu niat Dinda untuk meresmikan perkawinan Bagus Torodipo dan Roro Denok. Iya, Yunda. Bagus Torodipo dan kamu Roro Denok, kali ini kalian belum bisa menikmati masa pengantin dulu. Ada tugas berat yang harus kalian selesaikan. Kami mengerti, Waratu. Kami mengerti, Wak Ratu. Pergilah kalian ke pertapan Sabto Samudra. Selamatkan pertapan dari perusuh itu. Dan selamatkan Sang Begawan Gentur Prahoro, sesembahan kalian dari kekejian mereka. Tapak Dento dan Karang Prakoso akan mendampingimu. Restu akan dawuh Kanjeng Ratu. Ojo wedi kangelan. Berangkatlah. Mohon restu Kanjeng Ratu. Mohon restu, Wak Ratu. Kalian jangan berkecil hati karena tidak diberi tugas. Sebab sebenarnya menjaga Segorolor lebih berat daripada tugas ke Sabto Samudra. Kami mengerti Kanjeng Ratu. Bawa Cantrik Jatiloka ke ruang perawatan. Sendiko Daun Kanjeng Ratu. Yunda, ada apa ini? Kenapa cobaan bertubi-tubi datang ke Segorolor, Yunda? Itulah pertanyaan yang berkecamuk dalam diri Yunda, Dinda. Sabarlah. Mudah-mudahan kita akan segera mendapat jawabannya. Iya, Yunda. Meripat Sewu, Iya, Nyi Ratu. perlihatkan padaku apa yang terjadi antara Bayu Samudro dengan Ayu Skarsari. Baik, Nyi Ratu. Kanda, kalau kita punya anak nanti, Kanda ingin anak seperti apa? Kanda ingin punya anak seperti apa? Iya. Tentu saja yang cantik, secantik ibunya. Atau yang ganteng seganteng bapaknya. Kanda ingin anak kita mempunyai hidung seperti hidungmu. Matanya seperti matamu. Dan bibirnya seperti bibirmu. Kanda. Cukup! Baik, Nyi Ratu. Cukup! Ampuni hamba, Nyi Ratu. Perkembangan itulah yang sedang terjadi, Nyi Ratu. Kamu tidak salah, Meripat Sewu. Sudah kuduga. Ayu Sekarsari akan terus membujuk Bayu Samudro agar segera mengawininya. Itu sangat menyakitkan.
Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Iya, Nyi Ratu, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Sekarang saatnya aku harus hadapi sendiri kenyataan pahit ini. Aku harus bertemu langsung dengan Bayu Samudro dan memisahkannya dari Ayu Sekarsari. Seperti yang pernah aku katakan, aku akan membawarno menjadi Ayu Sekarsari. Dan dengan penampilanku sebagai Ayu Sekarsari, maka dengan mudah Bayu Samudro akan aku peluk dan aku tundukkan. Aku yakin kejadian lolosnya Bayu Samudro tempo hari tidak akan terulang lagi. Tangkap dia! Tangkap dia! Raden, ini kesempatan baik untuk mengecoh mereka. Bebaskan Gusti Ayu yang ada di penjara. Saya dan Tapak Lamatan yang akan menghadapi mereka. Kurang ajar! Kita tertipu. Mana Bayu Samudro? Apa tidak terlalu hina kalau Nyi Ratu harus datang sendiri dan merebut Raden Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari? Tidak. Maafkan kami kalau kami tidak mampu, tapi kami khawatir akan terjadi sesuatu pada Nyi Ratu. Jangan khawatir. Bayu Samudro atau orang Ketumenggungan tidak akan mampu membongkar rahasia penyamaranku. Dan ketika aku menjadi Ayu Sekarsari, maka Nibogawati akan menjadi birah palsu untuk menjadi pendampingku. Birah palsu? Ya. Nyi Ratu, apa peran Nyi Birah palsu dalam penyamaran Nyi Ratu nanti? Birah palsu akan meyakinkan Bayu Samudro bahwa yang ia hadapi adalah Ayu Sekarsari asli, dan satu lagi birah palsu akan kutugaskan untuk menyingkirkan Ayu Sekarsari dari Ketumenggungan. Bukankah itu sebuah rencana yang sempurna? Iya, Nyi Ratu. Semoga. Kalau begitu, kalian ikutlah denganku. Akan kutunjukkan bagaimana aku melakukan penyamaran. Ayo. Kamu harus mengamati segala gerak-gerik Ayu Sekarsari. Dengar itu, kamu jangan salah. Pokoknya kamu harus jeli. Jangan sampai lupa, ya. Bogawati? Iya, Nyi Ratu. Bagaimana? Sudah kamu pelajari tingkah laku Nyi Birah? Sudah, Nyi Ratu. Bagus. Bawa ke sini. Jadilah kamu Nyi Birah. Sembah saya katur, Nyi Ratu. Sekarang sembahlah junjunganmu, Ayu Sekarsari.
Sembah saya Katur dan Ayu. Nibira? Iya, dan Ayu. Sudah cantik sekali. Terima kasih. Siapa sangka yang di hadapan kalian ini Nibogawati. Hei, kalian ini siapa? Dan apa yang kalian inginkan dariku? Apa? Sesambatlah pada Ratu Kidul. Panggil dia kemari. Itu yang kami inginkan, Guntur Prahoro. Oh, jadi kalian menantangnya? Hah? Iya, panggil dia. Panggil Ratu Kidulmu. Ikat dia. Tidak salah lagi. Mereka pasti dari Setro Gondomayit. Iya, Raden. Kalau begitu kita bagi tugas. Saya dan Roro Denok menghajar para prajurit mayat. Paman Tapak Dento dan Kak Prakoso membebaskan sang begawan dan para cantriknya. Baik, Raden. Hei, bagaimana? Sudah kau panggil Ratu Kidulmu? Mana Ratu kebanggaanmu? Hah? Kenapa dia tidak datang menolongmu? Kabur! Terima kasih. Kalian telah menolong saya. Tapi, siapakah mereka berdua itu? Rasa-rasanya saya belum pernah bertemu. Ini Raden Bagus Toro Dipo, putra Dewi Nawangsari sang begawan. Dan yang di sebelahnya, Roro Denok, calon istrinya. Oh. Gembira sekali aku bisa bertemu dengan putra dan calon menantu Ratu Segorolor. Tolong sampaikan rasa terima kasihku pada bundamu Ni Dewi Nawangsari. Dan sampaikan juga pada Ratu Kidul. Sebenarnya siapa pembuat musuh pertapaan ini? Sendiko Dawu sang begawan. Ini benar-benar di luar perhitungan. Aneh, kalau segala kerusuhan, dari Segorolor sampai Sabto Samudra dalangnya ternyata adalah Ratu Gedeng Permoni. Kenapa? Kanjeng Ratu, saya kira rasa kesal lah yang membuat Ratu Gedeng Permoni menjadi ngawur seperti itu. Rasa kesal? Iya, Kanjeng Ratu. Karena Tugu Wasesa berhasil kita rebut kembali dari tangannya. Iya. Pendapatmu bisa dibenarkan. Tapi menurutku ada sesuatu yang lebih besar di balik kerusuhan-kerusuhan yang ia buat. Yang sudah jelas, dia ingin menguasai Segorolor. Tapi kami mampu mempertahankannya. Dia memang perusuh. Tapi kelihatannya di balik ini ada tujuan lain. Kanjeng Ratu, kalau boleh saya bicara, mohon izinkan saya menyampaikan pendapat. Bicaralah. Ratu Gedeng Permoni sengaja membuat kerusuhan di sana-sini di wilayah Segorolor agar Kanjeng Ratu sibuk dengan apa yang terjadi di sini dan lupa dengan apa yang kini terjadi di Laut Kidul. Tapak Dento, pantaskah kamu berbicara seperti itu dan didengar oleh adikku Dinda Dewi Nawangsari? Dan pantaskah pendapatmu didengar oleh para senopati Segorolor? Mohon maafkan saya, Kanjeng Ratu, kalau bicara saya agak kebablasan.
Tapi mohon diketahui Kanjeng Ratu, bahwa saya bisa berpendapat begitu karena saya punya alasan yang kuat. Jangan teruskan bicaramu. Aku tidak mau adikku Dinda Dewi Nawangsari tersinggung untuk yang kedua kalinya. Biar Yunda, biar Tapak Dento meneruskan pembicaraannya. Kelihatannya ada sesuatu yang harus kita dengar. Silakan Tapak Dento. Terima kasih Nyi Ratu. Tunggu. Karena Tapak Dento sudah terlanjur bicara, maka tidak ada salahnya kalau aku sendiri yang memberikan penjelasan. Mohon ampuni hamba Nyi Ratu. Ada sesuatu yang harus hamba laporkan. Ada apa? Cepat katakan. Segoro Lor bergolak Nyi Ratu. Perahu nelayan dan kapal dagang jadi bulan-bulanan ombak Nyi Ratu. Ini aneh. Ini aneh. Ini pasti ulah Ratu Gedeng Permoni lagi. Jangan khawatir Dinda. Aku sendiri yang akan menghadapi. Yunda, apa yang akan Yunda lakukan? Tapak Dento, Karang Prakoso, Sendiko Dawuh Kanjeng Ratu. kalian ikut aku. Sendiko Dawuh. Mungkin apa kata Tapak Dento benar. Ratu Gedeng Permoni telah membuat Yunda Ratu sibuk dengan masalah yang menimpa Segoro Lor. Tidak haruskah kita ikut keluar menyusul Yunda Ratu? Menurut Nanda tidak perlu, Bunda. Kenapa? Lebih baik kita bertahan di sini, Bunda. Siapa tahu ribut-ribut di luar hanya siasat Ratu Gedeng Permoni untuk menerobos masuk keraton Segoro Lor. Iya, Nyi Ratu. Saya kira pendapat Raden Bagus Torodipo benar. Kita harus bertahan. Izinkan kami untuk mengatur para prajurit agar mereka tetap bersiaga, Kanjeng Ratu. Lakukan. Pamit mundur, Nyi Ratu. Pamit mundur. Silakan. Kanda, kapan kita ke Randu Alas? Secepatnya, Dinda. Setelah pendadaran Pandegaka Temunggungan selesai. Kapan itu? Hari ini dan besok pendadaran masih berlangsung. Setelah itu baru kita berangkat. Dinda sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Juragan Suco dan keluarganya. Dan Dinda juga sudah tidak sabar untuk mendapat restunya. Jangan khawatir, Dinda. Restu Bopo dan Ibu pasti akan kita dapat. Ini saat-saat yang membanggakan dan membahagiakan mereka. Ini saat yang membahagiakan buat kita, Kanda. Kanda sangat bahagia, apalagi saya. Saya sangat bahagia, Kanda. Iya. Maaf kalau saya terpaksa mengganggu. Tidak mengganggu. Ada apa? Hanya mengingatkan, pendadaran sudah bisa dilaksanakan, Kang Bo. Kang Bo mau hadir atau tidak? Saya juga ingin melihat jalannya pendadaran. Kamu dampingi Bunda ya, Ambarwati? Iya, Bunda. Iya. Kalau begitu kita berangkat bersama. Den Ayu. Den Ayu. Ada apa, Nyi? Dari mana saja kamu? Maaf, Den Ayu. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Aku akan ke alun-alun untuk menyaksikan pendadaran para pandega prajurit. Den Ayu, maaf. Ini sangat penting, Den Ayu, dan harus saya sampaikan. Bagaimana ya? Kalau memang yang ingin disampaikan Nyibira sangat penting, Dinda bisa menyusul belakangan. Ini sangat penting, Den Ayu. Baik-baik. Kalau begitu Kanda pergi duluan. Dinda menyusul. Iya, Kanda pergi dulu. Mari. Mari. Nyibira, aku tadi mencari-cari kamu. Dari mana saja kamu? Dan ada apa ini? Kamu tiba-tiba ke sini dan membawa sesuatu yang sangat penting. Maaf, Den Ayu. Sebaiknya kita bicara di dalam saja. Mari. Baiklah, ayo ke dalam. Hormat kami, Senopati. Kalian siap bertanding? Siap, Senopati. Kalau begitu, laksanakan. Baik, Senopati.
Tidak mungkin kalau Bayu Samudra itu putra kandungku, Nyi. Tidak mungkin. Den Ayu, saya memang tidak bisa membawa pulang bukti keranjang, popok, ataupun selimut yang membungkus bayi itu pada Den Ayu. Tapi percaya bahwa apa yang saya katakan itu semuanya benar. Tidak mungkin, Nyi. Putra kandungku tidak mungkin sedewasa Bayu Samudra kalau ia masih hidup. Den Ayu, toh atau tanda di dada Raden Bayu Samudra membuktikan bahwa Raden Bayu Samudra adalah bayi yang telah saya buang beberapa tahun yang lalu, Den Ayu. Iya, dan dia sudah mati. Tidak, Den Ayu. Dia masih hidup. Karena waktu itu saya dan Sais tidak mau melaksanakan perintah Kanjeng Tumenggung. Apa? Kami sama sekali tidak tega membunuhnya, Den Ayu. Ki, ada apa? Aku tidak tega melaksanakan titah Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Aku tidak tega membunuh bayi yang tidak berdosa itu, Nyi. Aku tidak tega. Sebenarnya aku juga tidak tega, Ki. Tapi apa jadinya kalau kita sampai tidak melaksanakan perintah? Harus ada jalan keluar. Harus ada. Jadi Aki sepakat untuk tidak membunuh bayi itu? Lihat itu, Nyi. Ini, Nyi, hati kelinci yang akan jadi bukti kalau kita sudah melaksanakan tugas. Tapi... Iya, kita memang berbohong. Tapi kita tidak membunuh bayi yang tidak berdosa. Iya. Nibira, mana yang harus aku percaya? Pengakuanmu yang sekarang atau pengakuan kalian pada saat Canda Tumenggung menguji kejujuran kalian di Sendang Pengakon? Mohon ampun, Gusti Ayu. Saya dan Sai Sepuh memang tidak jadi membunuh bayi yang seharusnya kami bunuh waktu itu. Tapi kamu ingat kan apa yang kamu katakan pada Tumenggung saat itu? Kamu pasti ingat, Nibira. Ampunkan kami, Kanjeng Tumenggung. Ampunkan kami. Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Benar, kalian tidak bohong. Tidak, Kanjeng Tumenggung. Tidak. Atau kalian berdua berubah pikiran? Kalian tidak bodoh bayi itu. Tidak, Kanjeng. Kami tidak bohong. Kami tidak bohong, Kanjeng Tumenggung. Sayalah yang membunuh bayi itu, Kanjeng Tumenggung. Buktinya? Sebagai bukti, kami serahkan hati yang berlumuran darah. Kanjeng Tumenggung sendiri yang menerimanya. Bisa kupercaya jawaban kalian? Kanjeng yang tahu, Kanjeng. Kalau begitu baik, kalian boleh kembali ke kerjaan kalian. Kami terpaksa mengatakan itu karena kami masih ingin hidup. Maafkan kami, Den Ayu. Nibira, aku senang kalau kamu tidak jadi membunuh bayi itu. Tapi aku tetap tidak percaya kalau Bayu Samudra itu putraku. Tidak, aku tetap tidak percaya. Memang sulit bagi saya untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Tapi kalau Den Ayu tidak percaya, Den Ayu bisa tanyakan sendiri kepada Raden Bayu Samudra. Siapa yang memberi nama Raden Bayu Samudra itu? Kalau dia bilang diberi nama Juragan Soco, berarti dia bohong, Den Ayu. Bohong? Bayu Samudra bohong? Iya. Lalu siapa yang memberi nama padanya? Kanjeng Ratu Kidul. Dan kenapa Kanjeng Ratu Kidul yang memberi nama? Karena Kanjeng Ratu Kidul lah yang menolong pada waktu bayi itu saya buang, Den Ayu. Bisa saja itu terjadi. Kidul memang berjanji padaku untuk menjadi pelindung bayiku. Kalau begitu,
Itukah sebabnya kenapa Bayu Samudro punya 2 pengawal siluman dalam tubuhnya? Punya penawar racun seperti yang dikatakan oleh tabib Tanamfu. Panggil saya Sepuh untuk mencocokkan kebenaran ceritamu. Saya Sepuh sakit dan Ayu. Hari ini dia tidak Kalau begitu aku akan ke pondoknya. Kereta, aku perlu kereta. Dan Ayu, dan Ayu. Dan Ayu, dan Ayu. Dan Ayu, tunggu. Dan Ayu. Inilah saatnya. Inilah saat yang tepat untuk kehadiran Nirlana, ratuku. Nyi Ratu? Nyi Ratu? Bogawati? Iya, Nyi Ratu. Itu suaramu, Bogawati? Benar, Nyi Ratu. Katakan. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Datanglah ke Katumenggungan, Nyi Ratu. Inilah saat yang tepat bagi Nyi Ratu untuk bisa bertemu dengan Raden Bayu Samudro. Kenapa kamu bilang begitu? Karena Den Ayu Sekarsari sedang pergi, Nyi Ratu. Baik, aku ke sana. Aku akan menyusul kamu. Kamu berada di mana? Saya di depan kamar Raden Ayu Sekarsari. Tunggu aku di sana. Dan jangan lupa laporkan padaku kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Baik, Nyi Ratu. Ya, Pandega 1, 3, 5, 7, 8, menghadap. Siap, Senopati. Siap, Senopati. Kalian lulus. Terima kasih, Senopati. Hidup Pandega Baru! Hidup Pandega Baru! Hidup Pandega Baru! Hidup Pandega Baru! Masih ada yang harus didadar lagi, Kakak? Untuk hari ini cukup. Besok dilanjutkan lagi. Tapi kenapa Bunda belum muncul juga ya? Oh iya, iya. Kenapa tidak menyusul? Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Bunda tidak ke sini. Iya ya. Tapi apa? Kalau begitu, biar saya yang mencari tahu. Permisi. Silakan. Kakang, ini pasti ada hubungannya dengan kabar yang dibawa oleh Nyi Bira. Mungkin begitu. Tapi apa? Ingat, hanya aku yang berhak bertanya. Iya, Den Ayu. Ayo, ketuk lagi, Nyi. Ki, buka pintunya, Ki. Ki Sais. Gusti Ayu, mohon ampuni saya, Gusti Ayu. Saya tidak tahu kalau... Sudahlah, tidak apa-apa. Mana suamimu? Sakit, Gusti Ayu. Mari silakan masuk. Ki, bangun, Ki. Gusti Ayu yang datang. Gusti Ayu. Ki, tidak usah bangun. Maafkan Gusti Ayu.
Maafkan saya, sehingga Gusti Ayu menemui saya dalam keadaan seperti ini. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus aku tanyakan padamu. Mengenai apa? Mengenai apa, Gusti Ayu? Nyi Bira, aku ingin bicara empat mata dengan saya sepuh. Baik, Gusti Ayu. Nyi, ayo kita keluar. Jangan menangis, Nyi. Tidak apa-apa. Suamimu tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Iya, Nyi. Tapi... Sudahlah. Gusti Ayu itu bukan tumenggung. Dia pemaaf dan penuh ampun. Jadi aku yang harus kamu bunuh itu, saya sepuh. Perintahkan yang Temenggung. Perintahkan yang Temenggung sangat berat, Gusti Ayu. Yang aku tanya, kamu bunuh atau tidak bayi putraku yang harus kamu bunuh itu, saya sepuh? Maafkan saya, Gusti. Maafkan saya. Saya tidak sampai hati. Jawab! Kamu bunuh atau tidak, saya sepuh? Hukumlah saya. Akan saya terima. Kamu bunuh atau tidak, saya sepuh? Tidak, Gusti Ayu. Saya tidak sampai hati. Ampuni saya, Gusti Ayu. Terima kasih, saya sepuh. Terima kasih. Berarti kamu dan Nyi Bira telah mendengar permohonanku. Maksudnya Ayu. Kamu pasti tahu ibu mana yang merelakan bayinya dibunuh. Aku tidak berdaya saat itu. Tapi kamu harus tahu betapa hatiku menjerit, menangis. Gusti Ayu, maafkan saya. Terima kasih, saya sepuh. Terima kasih kamu telah menyelamatkan bayiku. Kamu boleh bangga bisa memenangkan kembali Laut Jawa bagian timur, Ratu Kidul. Tapi lihat ini, bagian baratnya guncang. Gulung apa saja yang kamu temukan, ombakku. Tunjukkan bahwa Gedeng Permoni mampu mengguncangnya. Nekat kamu, Gedeng Permoni. Kamu memang benar-benar tidak tahu diri, Ratu Setro Gondomayit. Tenang, tenang. Kembalilah kamu, Skorolor. Gulung itu ratu pengacau dengan ombak yang dibuatnya. Hiat! Ha! Kurang ajar kamu, Ratu Kidul. Kesini pun kamu kejar aku. Barkowo, Bagas, ikut rombak. Terjang itu Ratu Kidul dan kedua pengawalnya. Baiknya, Ratu. Serang, hancurkan mereka. Kurang ajar. Lelembut, para mayat hidup, hantu dan siluman. Ayo keluar. Bantu Barkowo dan Bagas pemimpinmu. Hiya!
Yeah.